Ustaz, apakah seperti yang telah kita lihat bersama, tuntunan berzikir dengan lafaz la ilaha illallah itu dilafazkan sambil menganggukkan kepala dan memejamkan mata. Syukron Ustaz. Iya. Sebuah kaidah yang harus kita pahami bersama adalah tidak boleh kita melakukan suatu ibadah dengan cara dan gaya tertentu kecuali dengan dalil. Ketika kita berzikir dengan menganggukkan kepala la ilaha illallah atau memutarkan kepala ataupun yang lainnya, kita katakan apakah itu dilakukan oleh Rasul? Mana dalilnya? Ya. Kalau dia meyakini itu sebagai sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wajiblah dia membawakan dari sunnah Rasul tersebut berupa dalil dari perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentunya. Karena kita tidak boleh membuat syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama ketika menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, di antara kesalahan membaca Al-Quran yaitu menyerupai orang Yahudi ketika membaca Al-Quran, itu menggoyang-goyangkan kepala begini. Di saat mereka membaca Taurat, mereka bergoyang-goyangkan. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu ketika membaca Taurat itu digoyang-goyangkan begitu. Maka yang seperti ini menyerupai orang Yahudi. Maka ketika misalnya ada orang yang menggoyang-goyangkan kepala entah begini ataupun yang lainnya ketika mengucapkan la ilaha illallah yang lainnya, bisa jadi ini menyerupai mereka. Karena hal seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru yang diperintahkan oleh Allah, berzikir itu dengan penuh tadarru, dengan tenang. Allah mengatakan, "Fadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru, dan rasa takut. Sementara menggoyang-goyang tidak sangat bertabrakan dengan rasa takut dan tadarru. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu, berzikirlah dengan penuh tadarru dan penuh rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Itu semua adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita menggoyang-goyangkan kepala di saat mengucapkan la ilaha illallah. Karena tujuan zikir adalah untuk menghasilkan rasa takut, dan adabnya yaitu dengan penuh rasa tenang dan rasa takut dan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wong nak pinter memberi penjelasan itu duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat Nabi ila yaumil. Tapi nur sing nggawa ulama. Gelem ra gelem kita direm niku muridku misal. Tetep ra cocok. Mergo kowe lek iso ngaji Kanjeng Nabi kira iso bapak gedeng aku tuh. Wes menting Rasulullah. Pas wis Rasulullah kok Kanjeng Nabi. Kowe kok ora aku jare sapa? Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Kok ora wong sombong. Ya mulane ana hukum adat, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sanad. Nah, misalnya mulai pulau ini wau sanad sing kula teraken nganti tok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Imam Nafi' ini ngaji Ibnu Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail itu pun sanate tok kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail. Misalnya ngeten tak contohna. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah itu pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan
dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya an hazaujiha. Terus wa hiya hamil. Fa ba'da 16 yauman wadu'a. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya atas ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil, iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan, mbok sing lanang rung dipendem, kok pasti kowe wis nglahirno iddah entek. Jadi Sayyidina Umar oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem, kok dekne apa? Lahirno iddah entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum apa wae termasuk carane wiridan, kene apa wong toreko nak wiridan kok merem. Kok sanate toreko njen ngoten ketika Kanjeng Nabi marahi Sayyidina Al-Ikhmid aina Ali di patem merem wakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakon nemi apa janggoten kudu pas jantung kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanate, iku pun ono sanate. Yo tok Kanjeng. Gelem ra gelem ya liwat ku. Emo eling-eling laulal ulama lama arafnal anbiya. Walal murabbi lama arafna rabbi. Mbok ora ono sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi pangeran. Jadi kalau suwun, supaya sampean misalnya ojo berlebihan, yang percaya wasilah ojo berlebihan, yang tentang ojo berlebihan, ini biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, masih aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan, hukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasri wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam. Itu ada ayat apa anishkurli wa yuwahide. Kan Nabi mengingatkan malam yaskurin nas dan yaskurillah. Sehingga kadang Nabi ngintikan Nabi aslimna kiridho wa firidhol walidin wa sakhatu wa bisakhatil. Itu kan lucu kan, ridhanya Allah kok digantungno mbek makhluk. Orang kok protes Nabi ini gimana ini? Allah dat paling tinggi malah ridhonya digantung makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes tak sosial. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono kok protes bisa. Wis ora usah ngono, soalnya Nabi ngendikan ngono kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah dene wong tamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kalau boleh ridani jenengan lewat ridani wong tua, tapi wong tua pulau ini kasusnya unik. Wa anta alam dengan sing langkung besok. Sing ngono wae wae ini pamit setok kaya rasa ngrubah hati sini dowo. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane yen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung raga, mangkel ibu. Kanjeng Nabi berso kali ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibu. Nabi secara dramatis sampai ngendikan, "Auqidu li khatobane sahabatku golekno kayu, dapat marep omah." Barang kayu mulai muruk, Kanjeng Nabi kadang ya dramatis. Itu praktek. Dia napa ya Rasul? Go ngobong anak. Timbang jobong nen rokat tak obong saiki. Mboten Gusti ini kan anak kula. Mboten ikhlas kula anak jenengan do. Lah tapi nek gak bori dari sampeyan dobong neraka padha wae. Nggih mun krito kula Gusti. Mati to anake. Jadi kena jakal itu. Jakal. Yes ngono, kowe ora usah mikir nak ngono Allah sejajar mek wong tuwa ya ora usah ngono. Allah ku diaturan. Di antara aturane Allah wong ngergani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru. Wong sing berjasa wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirat kita teh. Hobi nek muni sithik-sithik.
Sirik kowe nopo? Bid'ah. Nggih biasa mawon mau nang ngandel kula.